Pertama kali patung Buddha berukuran raksasa di Cina terendam banjir. Sebuah patung Buddha berukuran raksasa di Cina terendam banjir untuk pertama kalinya sejak 1940-an. Patung setinggi 71 meter dan merupakan situs warisan UNESCO. Itu dipahat pada permukaan tebing batu di pinggiran sungai di Provinsi Sichuan sekitar abad ke-8 Masehi. Biasanya patung itu tidak pernah terendam aliran air sungai, namun belakangan kawasan itu telah dilanda banjir terburuk dalam 70 tahun terakhir. Lebih dari 100.000 orang yang tinggal di kawasan tidak jauh dari aliran sungai itu harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Mengapa patung Melania Trump di Slovenia dibakar saat Hari Kemerdekaan Amerika Serikat? Patung Liberty dikosongkan setelah seorang perempuan mendakinya. Para ulama Tajik sisihkan sedekah umat untuk mendirikan lagi patung Lenin. Keberadaan patung ini merupakan atraksi paling populer dan sering dijadikan lokasi kunjungan wisata para turis yang menumpang kapal pesiar di sepanjang sungai Yangtze dan 3 ngarai di dekatnya. Menyebutkan 180 orang turis telah diselamatkan dari situs tersebut ketika permukaan air naik. Biasanya patung itu tidak pernah terendam aliran air sungai seperti yang terlihat pada Februari lalu. Para turis dan peziarah riba dengan menumpang kapal atau perahu untuk berdoa di dekat kaki patung Buddha. Terakhir kali jemari patung Buddha ini masing-masing ukurannya lebih besar dari manusia terendam banjir pada tahun 1949. Tapi belakangan air sungai merendam bagian bawah patung. Menurut kantor berita Xinhua, ada tradisi kuno setempat yang menyatakan bahwa apabila patung kaki Buddha terendam air maka kota Lezan juga akan terkena banjir. Provinsi Sichuan sudah mengaktifkan status tanggap darurat tertinggi setelah berminggu-minggu diguyur hujan lebat. Hal ini menyebabkan ketinggian air terus naik dan sejauh ini belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Tim SAR membantu mengevakuasi orang-orang dari lokasi yang terpapar banjir. Kewaspadaan terhadap banjir dan tanah longsor sudah diberlakukan di sejumlah wilayah provinsi di sekitar sungai Yangtze, Kuning, Hai, Songhua, dan Liao. Kota Zhongxing siap menghadapi kemungkinan banjir pada musim panas ini. Patung tersebut yang letaknya di pinggir kota Chengdu merupakan atraksi paling populer dan seringkali disertakan dalam kunjungan kapal pesiar di sepanjang Yangtze. Para pejabat telah memperingatkan bahwa volume air saat ini terus melimpah di belakang bendungan 3 ngarai, proyek pembangkit listrik tenaga air raksasa di Yangtze. Kementerian Sumber Daya Air telah memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan banjir parah di kawasan hulu termasuk kota besar Chongqing. Cagar alam di Cina rusak, gajah berubah liar hingga masuk perkampungan. Cagar alam Mengyangzi di Xishuangbanna, Provinsi Yunnan, Cina Selatan telah rusak akibat ulah manusia. Akibat dari kerusakan alam tersebut membuat semua habitat kehilangan tempat tinggal, salah satunya adalah gajah. Sebanyak 14 drone, 100 truk per hari mencoba membuat jalur jalan baru untuk memanfaatkan hasil alam dengan mengambil kayu dan tanah sehingga 15 gajah harus kehilangan rumahnya. Di sisi lain, manusia yang telah mengambil rumah habitat di cagar alam tersebut juga menyiksa para gajah dengan mengambil belalai untuk dijadikan koleksi. Dilansir dari scmp.com, kejadian ini membuat semua satwa yang ada di dalam Taman Nasional di Mengyangzi di Xishuangbanna, Provinsi Yunnan, Cina Selatan habis, tidak tersisa sedikit pun. Melihat cagar alam di Cina Selatan semakin rusak, akhirnya para peneliti melakukan sebuah penelitian dengan memasuki cagar alam pada satwa di Yunnan. Pada bulan Mei, para peneliti merasa miris karena telah melihat bangkai gajah berserakan tidak terurus. Akhirnya para peneliti memberitahu pemerintah Yunnan untuk lebih meningkatkan cagar alam di Yunnan, Cina Selatan.
Lebih lanjut, seorang warga telah merekam beberapa ekor gajah masuk area perkampungan di desa Esan karena gajah-gajah tersebut diduga tidak lagi memiliki tempat tinggal yang aman. Warga yang merekam tersebut langsung melaporkan kejadian ini kepada Kapolsek setempat dan membagikannya kepada sosial media. Kejadian itu direkam oleh seseorang warga di desa Esan yang sedang duduk-duduk di teras rumahnya. Dari kejadian yang direkam itu, yang mana seorang warga di desa Esan sedang duduk, dari kejadian itu pemerintah daerah langsung pasang poster himbauan dan petugas hutan akan lebih mengawasi kawanan gajah yang berkeliaran dengan ketat. Kita semua tahu saat ini mereka, gajah, telah kehilangan tanah air dan tempat tinggal mereka. Namun kita akan mengupayakan agar mereka mendapatkan hidup dan tempat tinggal yang layak kembali, kata seorang petugas jagar alam. Tak perlu senjata, Cina diprediksi hancur dengan sendirinya karena korupsi dan masalah ekonomi. Sebuah lembaga pemikir atau think tank memprediksi Cina akan kalah dengan sendirinya dari negara lain. Salah satu penyebabnya adalah ekonomi yang stagnan sebagaimana diberitakan Intisari. Namun tidak hanya itu saja, berbagai masalah internal dan regional juga turut berpengaruh dalam kekalahan Cina. Padahal saat ini Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara dengan pengaruh yang besar baik di bidang ekonomi atau militer. Mereka bahkan siap menghadapi pihak mana saja yang berani melawan jalannya. Cina memperkuat militernya untuk menghadapi Amerika Serikat maupun negara lain yang menentang klaimnya di Laut Cina Selatan. Di wilayah Lembah Galwan pun Cina dengan siaga tinggi siap hadapi tentara India. Lalu bagaimana bisa Cina kalah dari dalam? Hal ini bermula dari kemungkinan yang diungkap lembaga pemikir California RAND dalam sebuah penelitian di bulan Juli lalu. Seperti apa Cina pada tahun 2050, tanya analis RAND. Jawabannya diberikan dengan menganalisis tren dalam pengelolaan politik dan masyarakat serta mempelajari strategi tingkat nasional dalam bidang diplomasi, ekonomi, sains, dan teknologi juga militer. Dilansir Intisari dari Forbes, studi tersebut mengungkapkan 4 kemungkinan besar. 1. Cina yang berjaya, yang tumbuh berkembang dan memperoleh pengaruh sampai dia menyamai atau melampaui Amerika Serikat dalam sebagian besar ukuran kekuasaan. Analis RAND menilai hal itu sebagai tidak mungkin. 2. Cina yang naik daun, yang berjuang dengan ketidakpuasan internal, kekurangan air, dan ekonomi yang melambat namun masih berhasil menjadi kekuatan dominan di Asia. Mungkin. 3. Cina yang stagnan, yang gagal mengatasi kemiskinan yang meluas dan degradasi lingkungan. Pada saat yang sama juga mengelola krisis eksternal.